Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dwi Ayu Melinda Maharani. Nah, di sini aku bakal nyobain aplikasi antara pay to peer, P2P atau crowdfunding. Jadi perbedaan PFP dan crowdfunding itu, kalau untuk PFP itu kita bisa investasi langsung dari pengguna langsung ke pengguna juga. Jadi kayak aku mau invest ke semacam kayak warung-warung kecil atau UKM-UKM seperti itu. Nah, kalau misalnya crowdfunding itu kita lebih ke berdonasi gitu teman-teman. Nah, untuk aplikasi P2P-nya saya memiliki Coinworks di sini. Kita bisa masuk aja nih langsung ke aplikasinya. Sebelumnya saya udah pernah nyoba, udah daftar akunnya juga. Jadi kita di sini bisa langsung memasuki si aplikasinya. Nah, aduh maaf tadi sudah terbuka, maaf ya. Waduh. Nah, nama aplikasinya adalah Coinworks ya teman-teman. Untuk Coinworks sendiri ini fitur-fiturnya nggak begitu banyak sih. Di sini kita bisa verifikasi dan mulai investasi juga. Nah, kembangkan asetnya tuh untuk menu kembangan aset itu ada di Coin Deposit, KIS atau mendanai otomatis dengan imbal hasil dan beri dampak sosial. Coin P2P yaitu mulai mendanai 100.000. Lalu ada Coin Gold itu jual beli emas. Lalu ada Coin Bond itu berinvestasi sambil menunggu Indonesia. Untuk fitur pertama yang akan kita review mungkin di Coin Depositonya dulu ya teman-teman. Di sini itu kita bisa lihat dari aplikasinya itu isinya seperti ini. Jadi kita bisa mulai mendepositkan uang kita di sini juga ya teman-teman. Jadi lumayan banyak nih fiturnya. Jadi untuk Coinworks Bank ini kita bisa lihat nih untuk detail-detailnya itu ada timeline waktunya juga. Dia udah dari 1995, lumayan lama juga ya teman-teman, sampai 2023 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ternyata yang membawahi Coinworks ini tuh adalah BPR ya teman-teman, atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman juga dijelaskan nih langkah-langkah untuk memulai depositnya. Itu langkah pertama bisa mengisi form pendaftaran lalu mentransfer ke rekening bank dengan atas nama PT BPR. Lalu langkah ketiga itu bisa kirim bukti transfer lewat WhatsApp. Lalu mungkin teman-teman di situ bakal bisa mulai deposit uangnya. Oke, lanjut nih ke fitur yang kedua, yaitu mendanai otomatis dengan imbal hasil tetap dan beri dampak sosial. Nah, kita di sini bisa ayo mulai. Nah, di sini kita bisa lihat pendanaan dengan harga yang paling minimum itu di 1 juta ya teman-teman. Ini lumayan juga sih. Dampak sosialnya ini kita bisa pilih ya teman-teman. Kita klik yang ini nih, yang 1 juta minimal pendataannya. Untuk dampak sosialnya kita pilih di buka potensi para pengusaha wanita di Indonesia, lokal support lokal, dan best performing. Mungkin karena aku perempuan, aku akan coba yang female lead ini. Ini dananya tuh 1 juta ya teman-teman, dan estimasi pengembalian kotornya itu sekitar 1.006.066 perak. Wah, dan kalau misalnya kita klik saya setuju, lalu klik beli sekarang, itu tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, karena saya tidak punya dana, jadi saya tidak berani untuk nano. Lalu untuk Coin Pay2P sendiri, tema kita hari ini itu kita bisa beli coin invoice di fitur ini ya nih teman-teman. Kurang lebih rata-rata untuk harga coin invoice-nya sendiri itu ada di angka 100.000 sih teman-teman.
Jadi mungkin teman-teman bisa nyoba nih. Oke. Selanjutnya itu ada koin gold. Nah, teman-teman di sini bisa beli emas juga. Gitu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu dah. Oke, untuk aplikasi peer to peer ya mungkin itu saja. Kita akan lanjut ke aplikasi crowdfunding ya teman-teman. Nah, halo lagi teman-teman. Sekarang kita akan mereview aplikasi crowdfunding nih. Setelah tadi kita mereview aplikasi peer to peer. Jadi di sini aku pakai Kitabisa ya. Ini crowdfunding yang udah umum banget nih di Indonesia, kayak rasanya tuh semua teman-teman tahu ya aplikasi ini. Nah, di Kitabisa sendiri itu kita bisa lagi kan, jadi kita bisa nih. Jadi ada beberapa fitur dari Kitabisa nih, kayak donasi otomatis, donasi, zakat, galang dana, kolaborasi CCR, asuransi kecelakaan, hadiah wakaf, dan lainnya nih. Nah, setauku kita bisa tuh selain bisa donasi dan zakat, dia juga bisa ada asuransinya juga nih, asuransi saling jaga. Jadi dia mirip BPJS kesehatan gitu deh teman-teman. Itu juga setauku salah satu fitur terbarunya dari kita bisa. Nah, mungkin kita lanjut review salah satu persatu untuk fitur-fiturnya dulu nih. Pertama itu fitur donasi. Nah, fitur donasi ini kita bisa pilih kategorinya nih, ada bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur dan umum, karya kreatif, dan lain-lain. Nah, waduh banyak banget ya. Ini kayaknya mencakup semuanya deh. Coba kita klik yang balita anak sakit ini. Wah, ini ada beberapa teman-teman yang bisa kita bantu ya. Enggak tiga. Selanjutnya ini ada di bencana alam. Kita bisa donasi ke beberapa tempat nih. Urgent, bantu korban banjir bandang Ternate. Ini rekomendasi yang paling tinggi itu ada di, wah udah 11.000 donasi nih yang itu. Kabar terbarunya sendiri itu, wah ini kita bisa melihat donasi-donasi yang udah diberikan dari orang-orang. Nah, mulai ada yang donasi sebanyak Rp1.000 juga sih teman-teman. Nah, seperti itu. Udah ada 11.000 orang yang telah mendonasikan uangnya. Dengan donasi yang terkumpul itu ada 180 juta. Padahal yang target yang mereka buat itu ada di 150 juta. Lumayan juga ya. Misalnya kita coba nih untuk mendonasikan uang kita. Kebetulan aku kayaknya punya GoPay deh. Mudah-mudahan. Ah, oh, oh seperti itu teman-teman. Kok ini minimal donasi sebesar 1.000. Mungkin aku akan nah ini aku coba buat donasi ini ya teman-teman. 3 hari lagi ini sedekah Quran untuk, aku coba donasi Rp1.000 ya. Mohon maaf ini aku uangnya cuma dikit, maaf ya. Oke, di sini kita coba lanjut ke pembayaran. Ini kita akan dialihkan ke GoPay-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Maaf tuh. Oke. Sini kita bisa langsung membayar. Nah, di sini diminta biometrik. Oke, pembayaran berhasil. Nah, kita bakal dialihin lagi ke kita bisa, lumayan gercep sih ini. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil untuk mendonasikan uang kita, nanti pembayaran berhasil akan seperti ini. Mantap. Nah,
selanjutnya itu kita bisa klik lainnya. Ini, kita bisa donor darah juga nih, aku baru tahu. Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mendonorkan darahnya bisa melalui aplikasi Kita Bisa. Nah, kalau misalnya kita donor darah nih, jadi bisa dilihat dia tuh nyari tempat terdekat untuk mengikuti kegiatan donor darah tersebut ya teman-teman. Jadi unit kita bisa mengecek unit terdekat dari kota kita. Coba kita cari kota Karawang. Nah, nanti kita akan diarahkan ke UTD PMI Karawang. Berusia memiliki badan minimal. Nah, di sini teman-teman tuh akan diarahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, perlu dicek kembali. Oke, seperti itu aja mungkin untuk review dari crowdfunding atau Kita Bisa. Kita cukupkan. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk mendonorkan atau mendonasikan uangnya di crowdfunding atau menginvestasikan uangnya di pay to peer ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti teman-teman. Dadah.